Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Bau kulit jok mobil yang baru masih terasa pekat di dalam kabin. Arini sengaja memilih warna interior krem agar terasa lebih lapang, sebuah kemewahan kecil yang ia nikmati setelah seharian berkutat dengan angka dan proposal di kantornya. Pendingin udara berdesis pelan, melawan panasnya aspal Jakarta yang terpantul dari jendela. Di luar, lautan kendaraan merayap, sebuah pemandangan yang sudah biasa baginya. Hari ini adalah hari yang baik. Sebuah proyek besar bernilai miliaran baru saja ia menangkan. Seharusnya ia merasa bahagia, atau setidaknya lega. Tapi perasaan itu tidak ada. Yang ada hanya beban berat yang menekan dadanya, beban yang duduk di kursi penumpang di sampingnya dan di kursi belakang. Di sampingnya, Bagas, suaminya, sedang asyik menggulir layar ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat video-video lucu. Ia tampak begitu riang, begitu tanpa beban, seolah kemenangan Arini hari ini adalah kemenangannya juga, padahal ia sama sekali tidak tahu menahu soal pengorbanan di baliknya. Di kursi belakang, Ibu Ratna, ibu mertuanya, baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan salah seorang temannya, memamerkan liburan akhir pekan lalu di sebuah villa mewah yang tentu saja dibiayai sepenuhnya oleh Arini. Arini, suara Ibu Ratna memecah keheningan. Nadanya manis, tapi Arini tahu ada duri di baliknya. Tadi Bu Siska telepon ibu. Katanya anaknya, si Diana, baru saja lahiran anak kedua. Laki-laki. Lucu sekali katanya. Arini hanya bergumam pelan sebagai jawaban. Matanya tetap lurus menatap jalanan di depan. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Selalu ke sana. Kamu ini kapan? Rin? Umur sudah kepala 3. Bagas juga sudah ingin sekali punya anak. Lanjut Ibu Ratna, nadanya kini mulai terdengar menuntut. Apa gunanya rumah sebesar istana kalau isinya sepi? Apa gunanya uang banyak kalau tidak ada keturunan yang akan mewarisinya? Tangan Arini yang memegang kemudi mengerat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. Doakan saja ya, Bu. Kami masih berusaha. Berusaha terus dari dulu. Jangan-jangan ada yang salah sama kamu. Suara Ibu Ratna menajam, seperti pisau yang mengiris pelan. Coba periksa ke dokter lagi. Atau mungkin kamu terlalu sibuk bekerja? Suami itu butuh perhatian, butuh dilayani. Pulang kerja harusnya disambut istri yang wangi, bukan malah istri yang masih bau kantor dan bawa pekerjaan ke rumah. Kodrat wanita itu di rumah, Rin, bukan di ruang rapat. Kali ini Bagas menoleh. Bukan untuk membela Arini, tapi untuk menimpali. Iya, sayang. Mungkin ibu benar. Kamu terlalu capek. Coba kurangi sedikit pekerjaanmu. Toh, aku kan juga bisa cari uang. Arini hampir tertawa mendengarnya. Cari uang? Proyek terakhir yang Bagas ajukan padanya, sebuah proposal kafe yang katanya akan jadi bisnis abad ini, berakhir dengan kerugian ratusan juta rupiah hanya dalam 6 bulan. Uang itu, tentu saja, uang Arini. Dan itu bukan kegagalan yang pertama. Sudah tak terhitung berapa banyak modal usaha yang ia berikan dan berakhir menjadi asap. Aku bekerja untuk siapa, Mas? Untuk kita juga, kan? Untuk bayar cicilan rumah ini, mobil ini, untuk semua kebutuhan kita, jawab Arini, suaranya mulai bergetar menahan amarah. Nah, itu lagi yang dibahas, sahut Ibu Ratna dari belakang dengan ketus. Selalu mengungkit-ungkit soal uang. Seolah kami ini benalu dalam hidupmu. Padahal sudah sewajarnya seorang istri menopang suami. Apalagi suamimu ini anak laki-laki satu-satunya. Surganya ada pada ibunya. Jadi wajar kalau dia lebih mementingkan ibunya. Dada Arini terasa sesak. Jadi, semua kerja kerasnya, semua malam yang ia habiskan untuk lembur, semua keringatnya, hanya dianggap sebagai kewajaran? Sementara suaminya sendiri tidak melakukan apa-apa selain menghabiskan uangnya dan menuruti semua kemauan ibunya? Bukan begitu maksud Arini, Bu, kata Bagas, mencoba menengahi, meskipun terdengar sangat lemah. Lalu apa? Dia pikir ibu tidak tahu? Setiap kali Bagas minta sesuatu, mukanya selalu masam. Setiap kali ibu ingin dibelikan sesuatu, dia selalu bilang nanti-nanti.
Padahal untuk dirinya sendiri, beli tas puluhan juta tidak pernah pikir dua kali, tuduh Ibu Ratna. Itu adalah kebohongan besar. Tas mahal terakhir yang Arini beli adalah hadiah dari bonus tahunan perusahaannya 2 tahun lalu. Selebihnya, uangnya habis untuk membiayai gaya hidup mereka bertiga yang tidak sepadan dengan pendapatan mereka yang sesungguhnya, yang notabene hanya berasal dari satu sumber, Arini. Cukup, Bu, kata Arini dingin. Kenapa? Kamu tidak suka kebenaran diungkap? Dengar ya, Arini. Kalau kamu memang sudah tidak sanggup jadi istri yang baik, istri yang berbakti pada suami dan mertua, istri yang bisa memberikan keturunan, lebih baik kamu mundur saja. Banyak perempuan di luar sana yang mau jadi istri Bagas. Yang lebih muda, lebih subur, dan lebih tahu cara menghormati suami. Amarah yang sedari tadi ditahan Arini, akhirnya sampai ke puncaknya. Semua rasa lelah, sakit hati, dan kekecewaan yang ia pendam selama bertahun-tahun seolah meledak tanpa bisa dikendalikan lagi. Ia menatap Bagas, mencari sedikit saja pembelaan. Tapi yang ia lihat hanya wajah bingung dan serba salah. Suaminya itu hanya diam, membiarkan ibunya menghinanya habis-habisan di dalam mobilnya sendiri. Dengan napas yang memburu, Arini menantang, "Kalau begitu, ceraikan saja aku, Mas. Biar kamu bisa nikah lagi sama wanita pilihan ibumu." Ia mengatakannya sebagai gertakan. Sebagai puncak dari rasa frustrasinya. Ia berharap Bagas akan terkejut, lalu membujuknya, atau setidaknya memarahi ibunya karena sudah keterlaluan. Namun, di luar dugaan, setelah hening sejenak, Bagas menatapnya dengan tatapan yang aneh. Lalu, dengan suara yang lantang dan mantap, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama, ia berkata, "Baik, kalau itu maumu, jatuhkan talak sekarang juga. Aku sudah lelah dengan semua ini." Dunia Arini seakan berhenti berputar. Suara klakson mobil di luar, deru mesin, semuanya lenyap. Yang terdengar hanya dengung di telinganya dan detak jantungnya yang seolah berhenti. Jadi ini akhirnya, inilah balasan dari semua pengorbanannya. Suaminya, pria yang ia cintai dan ia topang hidupnya, dengan mudahnya setuju untuk menceraikannya hanya karena hasutan ibunya. Sesuatu di dalam diri Arini patah. Tapi setelah patah, sesuatu yang lain tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti baja. Amarahnya yang tadi panas kini berubah menjadi ketenangan yang mengerikan. Ia tidak lagi berdebat. Ia tidak lagi menangis. Ia memutar kemudi dengan gerakan yang mantap, mengarahkan mobil ke bahu jalan tol. Decit ban terdengar pelan saat ia berhenti di samping deru truk dan bus yang melintas kencang. "Apa yang kamu lakukan? Berhenti di sini berbahaya," kata Bagas, sedikit bingung. Ibu Ratna di belakang juga tampak heran. "Mau apa kamu?" Arini mematikan sejenak pendingin udara. Ia menoleh ke arah Bagas, lalu melirik Ibu Ratina melalui kaca spion. Tatapannya kosong, tanpa emosi. "Turun," desisnya dengan suara rendah dan serak. Bagas dan Ibu Ratna tertawa. Sebuah tawa yang dibuat-buat, tawa mengejek. "Kamu ini kenapa, Rin? Jangan main-main di pinggir jalan tol," kata Bagas. "Apa kamu sudah gila? Menyuruh kami turun di sini?" timpal Ibu Ratna. Arini tidak menjawab. Ia menekan tombol di sisinya. Klik. Suara kunci sentral yang terbuka terdengar begitu nyaring di tengah keheningan yang tercipta. "Aku tidak main-main. Aku bilang, turun." Kali ini tidak ada tawa. Mereka melihat kesungguhan di mata Arini. Sebuah kesungguhan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Arini, jangan konyol. Ayo jalan lagi. Kita bicarakan ini di rumah," bujuk Bagas, nadanya mulai cemas. "Rumah?" Arini tertawa kecil, sebuah tawa tanpa humor yang membuat bulu kuduk merinding. "Rumah siapa yang kamu maksud? Rumah yang cicilannya aku bayar setiap bulan dengan namaku di sertifikatnya?" Ia menoleh lagi pada mereka berdua, tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari kemeja mahal yang dipakai Bagas hingga perhiasan emas yang melingkar di pergelangan tangan Ibu Ratna. Semua itu adalah uangnya. "Aku bilang turun." Suaranya kini naik 1 oktav, penuh dengan penekanan yang tak terbantahkan. "Kalian pikir ini mobil siapa? Kalian pikir kartu kredit di dompet kalian itu uang siapa?
Kalian pikir hidup mewah yang kalian nikmati selama ini datang dari langit. Kalian yang mendesakku untuk cerai. Kalian yang bilang aku tidak berguna. Sekarang aku kabulkan. Tapi sebelum itu, turun dari mobilku. Keluar dari hidupku. Karena sejak detik ini, kalian bukan siapa-siapa lagi bagiku. Wajah Bagas dan Ibu Ratna pucat pasi. Kesombongan mereka lenyap seketika, digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Arini, aku tidak bermaksud begitu, gagap Bagas. Turun sekarang atau aku akan panggil patroli jalan raya dan mengatakan kalian mencoba merampokku. Ancam Arini, suaranya sedingin es. Ancaman itu berhasil. Dengan gerakan kaku, Bagas membuka pintu mobil. Ibu Ratna di belakang masih membeku, tak percaya dengan apa yang terjadi. Bu, ayo turun, kata Bagas dengan suara bergetar. Dengan umpatan dan sumpah serapah, Ibu Ratna akhirnya membuka pintu dan keluar dari mobil. Mereka berdiri canggung di bahu jalan yang berdebu, diterpa angin dari kendaraan yang melintas. Wajah mereka yang biasa angkuh kini terlihat bingung dan menyedihkan. Arini menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya lewat kaca spion. Dua orang yang paling ia cintai, yang ternyata adalah parasit terbesar dalam hidupnya. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah kelegaan. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia menutup kembali kunci pintu, memasukkan persneling, dan menekan pedal gas. Mobil mewah itu melesat mulus, kembali ke lajurnya, meninggalkan Bagas dan Ibu Ratna yang terpaku di tengah bising dan polusi jalan tol, menyusut menjadi dua titik kecil di kaca spion, sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Arini tidak menoleh ke belakang lagi. Perjalanan pulang terasa berbeda. Jalanan yang sama, pemandangan yang sama, namun Arini merasa seolah ia baru saja melewati sebuah gerbang dimensi. Udara di dalam kabin mobilnya kini terasa begitu ringan, seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari pundaknya. Ia tidak menangis. Matanya kering dan fokus menatap jalanan. Amarah yang tadi meledak telah menyublim menjadi sebuah energi baru, sebuah ketegasan yang dingin dan jernih. Ia tiba di depan gerbang rumahnya yang menjulang tinggi. Satpam yang berjaga membukakan gerbang dengan sigap, memberikan hormat seperti biasa. Arini membalas dengan anggukan singkat, memarkirkan mobilnya di garasi yang luas, di samping 2 mobil lain yang juga dibeli atas namanya. 1 untuk Bagas, 1 untuk Ibu Ratna. Dulu, batinnya. Klik. Suara pintu utama yang ia buka menggema di dalam rumah yang besar dan sepi. Ia menyalakan lampu, dan cahaya terang langsung membanjiri ruang tamu yang ditata dengan perabotan mahal. Sofa kulit impor, meja dari kayu solid, lukisan abstrak dari seniman ternama di dinding. Semua ini ia pilih sendiri, ia bayar sendiri. Namun, kenikmatan memiliki semua ini selalu terasa semu, karena selalu ada komentar sinis dari Ibu Ratna, atau permintaan tak masuk akal dari Bagas. Malam itu, Arini tidak langsung ke kamarnya. Ia memulai sebuah ritual perpisahan. Ia berjalan pelan dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh setiap benda, dan membiarkan kenangan pahit yang melekat pada benda itu muncul ke permukaan. Di ruang keluarga, ia menatap televisi layar datar berukuran 80 inci. Ia ingat saat membelinya, Bagas merengek seperti anak kecil, mengatakan teman-temannya punya yang lebih besar. Padahal TV itu dibeli untuk menonton pertandingan bola bersama teman-temannya, sementara Arini sibuk di ruang kerja menyelesaikan laporan. Ia melangkah ke dapur. Sebuah dapur modern dengan peralatan canggih. Ia ingat betapa antusiasnya ia saat merancang dapur ini, membayangkan akan memasak makanan lezat untuk keluarganya. Kenyataannya, ia hanya sempat menggunakannya di akhir pekan. Dan setiap kali ia memasak, Ibu Ratna akan mencicipinya dan berkata, "Lumayan, tapi masih lebih enak masakan warung sebelah." Ia naik ke lantai 2. Ia melewati kamar tamu yang sudah dialihfungsikan menjadi kamar pribadi Ibu Ratna. Kamarnya bahkan lebih luas dari kamar utama orang tua Arini di kampung. Semua fasilitas terbaik ada di sana, dibiayai oleh Arini, sebagai tanda baktinya. Tanda bakti yang dibalas dengan hinaan dan tuduhan. Terakhir, ia masuk ke kamar utamanya. Kamar yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat dan berbagi kasih dengan suaminya. Namun, tempat itu lebih sering menjadi saksi bisu pertengkaran kecil, keluhan Bagas tentang bisnisnya yang gagal, dan rengekannya meminta uang. Di atas meja rias,
tergeletak bingkai foto pernikahan mereka. Foto di mana mereka berdua tersenyum bahagia. Arini menatap wajahnya sendiri di foto itu, seorang wanita muda yang penuh harapan, yang percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Betapa naifnya dia. Ia teringat awal pertemuannya dengan Bagas. Bagas adalah seniornya di universitas, populer, tampan, dan pandai bicara. Arini, yang saat itu masih seorang mahasiswi cerdas namun pemalu, merasa tersanjung dengan perhatiannya. Mereka menikah tak lama setelah Arini lulus dan mulai meniti karir. Di awal pernikahan, semuanya terasa indah. Bagas tampak mendukung karir Arini. Tapi seiring waktu, saat karir Arini melesat dan penghasilannya jauh melampaui Bagas yang sering berpindah-pindah pekerjaan, semuanya berubah. Rasa minder Bagas berubah menjadi kemalasan. Ia berhenti berusaha, merasa nyaman dengan fasilitas yang diberikan Arini. Ia menjadi boneka di tangan ibunya, menjadikan Arini sebagai sapi perah bagi keluarga mereka. Arini sadar akan hal itu, tapi ia terus bertahan. Ia terus memberi. Dengan harapan suatu saat Bagas akan berubah, akan kembali menjadi pria yang dulu ia kagumi. Tapi hari ini, ia sadar, harapan itu sia-sia. Pria itu sudah lama mati, digantikan oleh benalu manja yang duduk di mobilnya tadi siang. Dengan gerakan tanpa ragu, Arini mengambil bingkai foto itu. Ia tidak membantingnya dengan emosi. Ia membawanya ke balkon kamarnya, membukanya, mengeluarkan fotonya, lalu merobeknya menjadi dua bagian, tepat di tengah-tengah senyum mereka. Ia merobeknya lagi dan lagi hingga menjadi serpihan kecil, lalu membiarkan angin malam meniup serpihan itu, menerbangkannya ke dalam kegelapan. Selesai. Ia kembali ke dalam kamar, duduk di tepi ranjangnya, dan mengeluarkan ponselnya. Tangannya tidak bergetar saat ia mencari dua nomor di kontaknya. Panggilan pertama adalah untuk Pak Tirtayasa, pengacara keluarganya yang sudah ia kenal sejak lama. Meskipun sudah larut malam, Pak Tirta langsung menjawab panggilannya. "Selamat malam, Pak Tirta. Maaf mengganggu," sapa Arini, suaranya terdengar tenang dan terkendali. "Malam, Bu Arini. Tidak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?" "Ada, Pak. Saya mau proses cerai secepatnya," kata Arini tanpa basa-basi. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon. "Apakah Ibu yakin? Apa sudah dipikirkan baik-baik?" "Sudah, Pak. Keputusan saya sudah bulat. Tidak akan ada mediasi. Saya mau ini selesai secepat mungkin." "Baik, Bu. Saya akan siapkan berkasnya besok pagi." "Dan satu hal lagi, Pak," tambah Arini. "Saya mau ambil kembali semua aset saya. Rumah, mobil, semua yang terdaftar atas nama saya. Saya mau surat resmi dikirimkan besok juga ke alamat orang tua suami saya. Pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Semua bukti transaksi dan kepemilikan ada di brankas saya." "Mengerti, Bu Arini. Akan saya urus semuanya." "Terima kasih, Pak." Panggilan kedua adalah untuk Rina, asisten pribadinya yang sangat ia percayai. "Rina, maaf ya telepon malam-malam." "Tidak apa-apa, Bu. Ibu butuh sesuatu?" "Iya. Aku butuh bantuanmu besok pagi. Tolong hubungi pihak bank dan minta mereka memblokir semua kartu kredit dan debit tambahan yang terhubung dengan rekeningku. Ada 2 kartu, satu atas nama Bagas Pratama, satu lagi atas nama Ratnasari." "Baik, Bu. Akan saya lakukan besok jam 8 pagi. Lalu, tolong hubungi perusahaan leasing. Aku mau tarik 2 mobil, Honda CR-V dengan plat nomor B1234XYZ dan Toyota Fortuner B5678 ABC. Surat-suratnya ada padaku. Aku mau mobil itu ditarik besok juga, dimanapun mobil itu berada." "Siap, Bu. Saya catat." Terakhir, Rina. Tolong hubungi penyedia jasa keamanan dan tukang kunci. Aku mau semua kunci di rumahku diganti besok pagi jam 7. Dan aku mau ada 2 penjaga keamanan yang berjaga di depan gerbang selama 24 jam sampai pemberitahuan selanjutnya. Tidak ada yang boleh masuk rumah ini tanpa izin dariku. Tidak ada pengecualian." "Baik, Bu Arini. Semuanya akan saya laksanakan," jawab Rina,
Suaranya terdengar profesional tanpa banyak bertanya. Ia tahu, jika bosnya sudah memberi perintah seperti ini, berarti sesuatu yang sangat serius telah terjadi. Setelah menutup telepon, Arini meletakkan ponselnya. Ia berjalan ke lemari pakaian yang besar. Setengah dari lemari itu berisi pakaian-pakaian Bagas yang mahal. Ia membukanya, mengambil satu persatu kemeja, celana, dan jas bermerek itu, lalu melemparkannya ke lantai hingga menumpuk seperti gundukan sampah. Ia akan menyuruh asisten rumah tangganya untuk mengemas semuanya besok dan mengirimkannya ke rumah orang tua Bagas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini tidur di ranjangnya yang besar sendirian. Tidak ada suara dengkuran halus Bagas di sampingnya. Tidak ada beban pikiran tentang apa yang harus ia lakukan besok untuk menyenangkan suami dan mertuanya. Yang ada hanyalah keheningan yang damai. Ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Saat fajar mulai menyingsing, sinarnya yang keemasan masuk melalui celah jendelanya yang besar. Arini terbangun, merasa lebih segar dari tidurnya selama bertahun-tahun. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke arah jendela, dan membukanya lebar-lebar. Udara pagi yang sejuk langsung menerpa wajahnya. Di bawah, ia bisa melihat mobil tukang kunci sudah terparkir di depan gerbang. 2 orang satpam dengan seragam baru sudah berdiri tegap. Mesin pembalasan dendamnya sudah mulai bergerak. Ini bukan lagi akhir dari pernikahannya. Ini adalah awal dari kehidupannya yang baru. Kehidupan di mana ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan tidak akan ada lagi benalu yang boleh menumpang di dalamnya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia siap berperang. Bau asap knalpot dan debu jalanan menempel di pakaian mahal mereka. Semalaman mereka habiskan di pos polisi jalan tol, memberikan keterangan yang memalukan, sebelum akhirnya menumpang sebuah truk pengangkut sayur untuk bisa sampai ke pinggiran kota. Bagas dan Ibu Ratna tiba di rumah orang tua, Bagas saat subuh baru saja menjelang. Rumah itu kecil, terletak di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor. Ket dindingnya sudah pudar dan beberapa bagian atapnya tampak bernoda bekas bocor. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan istana megah milik Arini. Ayah Bagas, seorang pensiunan pegawai negeri yang pendiam, hanya bisa menggelengkan kepala melihat anak dan istrinya pulang dengan keadaan kacau. Tanpa banyak bertanya, ia menyuruh mereka masuk. Bagas langsung merebahkan diri di kamar tidurnya yang lama, sebuah ruangan sempit dan pengap yang sudah bertahun-tahun tidak ia tempati. Ibu Ratna tak henti-hentinya mengomel, menyalahkan Arini atas semua kejadian itu. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sudah dikasih hidup enak malah berani melawan suami dan mertua. Lihat saja, dia pasti akan menyesal. Dia akan datang merangkak-rangkak meminta maaf pada kita, gerutu Ibu Ratna sambil membersihkan wajahnya dengan air dari keran di halaman belakang. Bagas tidak menanggapi. Tubuhnya pegal semua dan kepalanya pening. Ia hanya ingin tidur dan melupakan penghinaan yang baru saja ia alami. Dalam benaknya, ia masih percaya ini hanyalah amarah sesaat Arini. Besok, atau lusa, istrinya itu pasti akan luluh. Arini mencintainya. Ia sangat yakin itu. Ia hanya perlu memberinya sedikit waktu untuk menenangkan diri. Pagi harinya, rasa percaya diri itu masih ada. Setelah mandi dan meminjam kemeja lama ayahnya yang agak kekecilan, Bagas merasa lebih baik. Ibu Ratna pun sudah kembali ke sikap angkuhnya yang biasa. Ayo, gas. Kita sarapan di luar. Ibu mual kalau harus makan di dapur sempit ini, kata Ibu Ratna, seolah lupa bahwa mereka tidak lagi punya akses ke kemewahan. Ide bagus, Bu. Kita ke kafe biasa saja. Sekalian nanti kita pikirkan cara memberi pelajaran pada Arini, sahut Bagas. Mereka memesan ojek online, sebuah pengalaman yang sudah lama tidak mereka rasakan, dan pergi ke sebuah kafe mahal di dalam mall, tempat mereka biasa menghabiskan waktu. Mereka masuk dengan gaya angkuh, memilih meja di dekat jendela, dan memesan menu sarapan paling mahal. Salmon Benedict untuk Bagas, dan Crokue Monsieur untuk Ibu Ratna, lengkap dengan jus jeruk segar dan kopi latte. Pelayan mencatat pesanan mereka dengan sopan. Bagas dan Ibu Ratna mulai berdiskusi, lebih tepatnya Ibu Ratna yang mendominasi, merancang skenario bagaimana Arini akan memohon ampun pada mereka. Mereka begitu tenggelam dalam fantasi mereka, sehingga tidak menyadari tatapan aneh dari beberapa pengunjung lain yang melihat pakaian mereka yang sedikit tidak serasi dengan suasana kafe. Makanan datang,
disajikan dengan indah di atas piring porselen. Mereka menyantapnya dengan lahap, seolah ingin menghapus kenangan pahit semalam. Setelah selesai, Bagas memanggil pelayan dengan lambaian tangan yang angkuh. "Totalnya berapa?" tanyanya sambil mengeluarkan dompet kulitnya. "Semuanya jadi Rp685.000, Pak," jawab pelayan itu. Bagas mengangguk santai. Ia mengeluarkan kartu kredit platinum dari dompetnya, kartu yang biasa ia gunakan untuk semua transaksi. Ia menyerahkannya kepada pelayan. "Ini." Pelayan itu membawa kartu ke mesin kasir. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan raut wajah sedikit canggung. "Maaf, Pak, kartunya ditolak." Dahi Bagas berkerut. "Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek." Pelayan itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. "Maaf, Pak, masih tidak bisa. Ada tulisan, transaction declined." Wajah Bagas mulai memerah. Ibu Ratna menatapnya dengan curiga. "Ada apa, Gas? Jangan bikin malu." "Sebentar, Bu," kata Bagas, mencoba tetap tenang. Ia mengeluarkan kartu lain, sebuah kartu debit prioritas. "Coba pakai yang ini." Kartu itu pun kembali dengan hasil yang sama. Ditolak. Kepanikan mulai menjalari diri Bagas. Ia mencoba satu kartu lagi yang ia miliki. Hasilnya tetap nihil. Semua kartunya, yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, kini tak lebih dari kepingan plastik tak berguna. "Pak, mungkin ada masalah dengan pihak bank," kata pelayan itu, mencoba membantu. "Ini pasti ulah Arini," desis Ibu Ratna, wajahnya pucat karena marah dan malu. Beberapa pengunjung di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka, berbisik-bisik. "Sudah, Bu, diam dulu," bentak Bagas pelan. Ia membuka dompetnya, mencari uang tunai. Isinya hanya ada 2 lembar 50 ribuan, dan beberapa lembar uang ribuan. Totalnya bahkan tidak sampai 150 ribu. Ia menelan ludah. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dengan wajah yang kaku karena menahan malu, ia menatap pelayan itu. "Maaf, sepertinya memang ada masalah. Bisa batalkan saja pesanannya? Kami belum makan banyak." Manajer kafe datang. Setelah perdebatan singkat yang alot dan memalukan, di mana manajer mengancam akan memanggil keamanan, Bagas akhirnya terpaksa menyerahkan 100 ribu yang ia punya dan meninggalkan jam tangan palsu yang ia kenakan sebagai jaminan, berjanji akan kembali untuk melunasinya. Mereka berjalan keluar dari mal dengan langkah cepat, tidak berani menatap wajah siapapun. Penghinaan itu terasa membakar kulit mereka. Kesombongan mereka luntur seketika, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Setibanya kembali di rumah sempit orang tuanya, sebuah pemandangan lain sudah menunggu mereka. Seorang kurir berseragam berdiri di depan pintu, menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada ayah Bagas. "Ini ada surat untuk Bapak Bagas Pratama dan Ibu Ratnasari," kata kurir itu. Dengan tangan gemetar, Bagas menerima amplop itu. Ada logo sebuah firma hukum ternama di sudutnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen yang dicetak di atas kertas tebal berkualitas. Matanya membelalak saat membaca judul di lembar pertama, Surat Gugatan Cerai. Di bawahnya, tertera namanya sebagai tergugat dan nama Arini sebagai penggugat. Tapi bukan itu yang membuatnya lemas. Di lembar-lembar berikutnya, terdapat daftar aset yang diklaim sepenuhnya oleh Arini, lengkap dengan salinan sertifikat dan bukti kepemilikan. Rumah mewah di Pondok Indah. 3 mobil. Seluruh isi rekening bersama yang sumber dananya 100% dari gaji Arini. Bahkan dana investasi yang selama ini Bagas kira adalah uang mereka, pun ternyata sepenuhnya atas nama Arini. Surat itu diakhiri dengan sebuah pemberitahuan formal yang dingin. Mereka diberi waktu 2 kali 24 jam untuk mengambil barang-barang pribadi mereka dari rumah utama, dengan pengawasan dari tim kuasa hukum Arini. Setelah itu, mereka dilarang keras untuk mendekati properti tersebut. "Apa isinya, Gas?" tanya Ibu Ratna cemas. Bagas tidak bisa menjawab. Surat itu jatuh dari tangannya yang lemas. Ibu Ratna memungutnya dan membacanya. Matanya bergerak liar dari satu baris ke baris berikutnya. Napasnya menjadi tersengal-sengal. "Tidak,
Tidak mungkin, perempuan licik itu. Dia merencanakan semua ini. Dia mau membuat kita miskin, teriaknya histeris. Belum sempat mereka mencerna isi surat itu, sebuah suara bising datang dari ujung gang. Sebuah truk derek besar berwarna kuning mencoba masuk ke gang sempit itu, menimbulkan kemacetan dan menarik perhatian semua tetangga. Orang-orang mulai keluar dari rumah mereka, bertanya-tanya ada apa. Di belakang truk derek itu, ada dua orang pria berbadan tegap yang berjalan dengan langkah pasti menuju rumah orang tua Bagas. Salah satu dari mereka mengetuk pintu. "Permisi, apa benar ini kediaman Bapak Bagas?" Ayah Bagas yang membukakan pintu. "Iya, benar. Ada apa ya?" "Kami dari pihak leasing, Pak. Kami ditugaskan oleh Ibu Arini Kusuma untuk menarik 2 unit kendaraan. 1 mobil Fortuner yang biasa dipakai Bapak Bagas, dan 1 mobil CR-V yang dipakai oleh Ibu Ratna," kata pria itu dengan nada datar, sambil menunjukkan surat tugas resmi. Mata Ibu Ratna nyaris keluar dari rongganya. Mobil CR-V itu adalah kebanggaannya. Mobil yang selalu ia pamerkan kepada teman-teman arisannya. "Tidak bisa. Itu mobil saya. Arini yang memberikannya pada saya," pekiknya sambil mencoba merebut surat tugas itu. Pria kedua menahannya dengan sopan namun tegas. "Maaf, Bu. Di surat kepemilikan, nama yang tertera adalah Ibu Arini. Kami hanya menjalankan tugas." Pertunjukan pun dimulai. Ibu Ratna menjerit-jerit, berguling-guling di jalanan sempit itu, menuduh Arini sebagai menantu durhaka. Bagas mencoba berdebat, namun argumennya lemah. Ia tahu, ia tidak punya dasar hukum apapun. Para tetangga kini berkerumun, menonton drama itu dengan penuh minat, beberapa bahkan merekamnya dengan ponsel mereka. Di tengah kekacauan itu, ayah Bagas hanya bisa terduduk lemas di teras rumahnya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Mal." Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan perasaannya. Di sebuah gedung perkantoran di pusat kota, Arini sedang memimpin rapat dewan direksi. Ia mempresentasikan rencananya untuk ekspansi bisnis di kuartal berikutnya dengan tenang dan percaya diri. Ponselnya yang diletakkan di meja bergetar beberapa kali. Ia meliriknya sekilas. Sebuah pesan dari Rina, "Semua kartu sudah diblokir, Bu." Disusul pesan dari Pak Tirta, "Surat sudah diterima oleh yang bersangkutan." Dan terakhir, sebuah pesan dari tim leasing, lengkap dengan foto mobil CR-V yang sedang diangkut ke atas truk derek. "Aset sudah diamankan, Bu." Arini membaca pesan-pesan itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Ia menarik napas, meletakkan kembali ponselnya, lalu menatap para direksi di depannya. "Baik, Bapak dan Ibu. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya." Operasinya berjalan sesuai rencana. Tidak ada emosi. Ini murni bisnis. Sebuah proses penutupan investasi yang buruk dan merugikan. Dan ia adalah seorang pebisnis yang ulung. Hari itu terasa seperti mimpi buruk terpanjang dalam hidup Bagas dan Ibu Ratna. Setelah drama penarikan mobil yang disaksikan oleh seluruh kampung, mereka mengurung diri di dalam rumah. Rasa malu membuat mereka bahkan tidak berani sekadar mengintip dari jendela. Suara bisik-bisik tetangga terdengar jelas menembus dinding tipis rumah itu. Kejutan, penghinaan, dan ketidakpercayaan kini telah melebur menjadi satu emosi yang pekat, kepanikan. Realitas mulai menghantam mereka dengan keras. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya kendaraan. Dan sebentar lagi, mereka secara hukum tidak punya tempat tinggal yang layak. Kemewahan yang selama ini menopang harga diri mereka telah dicabut paksa sampai ke akarnya. "Ini tidak bisa dibiarkan," raung Ibu Ratna sambil mondar-mandir di ruang tamu yang sempit, membuat ayah Bagas yang sedang pusing semakin pening. "Kita harus temui Arini. Kita harus bicara padanya. Dia tidak bisa memperlakukan kita seperti ini. Aku ini mertuanya. Bagaimana caranya kita menemuinya?" "Bu, telepon kita saja tidak diangkat," sahut Bagas lemah. Ia duduk di kursi rotan tua, menatap kosong ke arah lantai. Memang benar, sejak pagi tadi, mereka sudah mencoba menghubungi Arini puluhan kali. Hasilnya selalu sama, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Arini telah memblokir nomor mereka. Mereka mencoba mengirim pesan, tapi centangnya hanya satu. Mereka mencoba menghubungi lewat media sosial, akun mereka ternyata juga sudah diblokir.
Arini telah membangun dinding digital yang tak bisa mereka tembus. Kalau begitu kita datangi kantornya, seru Ibu Ratna, matanya menyala-nyala dengan amarah. Aku mau bicara langsung di depan mukanya. Aku akan buat perhitungan dengannya. Jangan, Bu. Nanti malah bikin malu, cegah Bagas. Bayangan kejadian memalukan di kafe tadi pagi masih menghantuinya. Malu? Harga diri kita sudah diinjak-injak. Gas? Apalagi yang perlu kita takutkan? Apa kamu mau kita jadi gembel? Kamu ini laki-laki atau bukan? Ayo, bela ibumu. Perjuangkan hakmu, hardik Ibu Ratna. Didorong oleh kepanikan dan harga dirinya yang tercabik-cabik, Bagas akhirnya setuju. Ia tidak punya pilihan lain. Mereka harus melakukan sesuatu. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka kembali memesan ojek online menuju kawasan bisnis Sudirman, tempat gedung kantor Arini yang megah berdiri menjulang. Perjalanan terasa sangat berbeda. Biasanya, mereka datang ke tempat ini dengan mobil ber-AC, melewati lobi dengan percaya diri, dan disambut dengan hormat oleh para staf. Hari ini, mereka turun dari ojek di seberang jalan, dengan pakaian seadanya, dan harus menyeberang jalan di tengah lalu lintas yang padat. Saat memasuki lobi gedung yang dingin dan berkilauan, mereka langsung merasa seperti orang asing. Semua orang di sekitar mereka mengenakan setelan kerja yang rapi dan mahal, berjalan dengan langkah cepat dan tujuan yang jelas. Sementara mereka berdua tampak kusut dan kebingungan. Mereka berjalan ke meja resepsionis yang dijaga oleh dua orang wanita muda berpenampilan menarik. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" sapa salah satu resepsionis dengan ramah. "Saya mau bertemu dengan Arini Kusuma." "Saya suaminya," kata Bagas, mencoba terdengar berwibawa, meskipun suaranya sedikit bergetar. Resepsionis itu tersenyum sopan. "Mohon maaf, Bapak. Apa sudah ada janji temu?" "Tidak perlu janji. Bilang saja Bagas dan ibunya datang. Dia pasti mau bertemu kami," sahut Ibu Ratna tidak sabar. Sikap tidak sabar Ibu Ratna membuat senyum sang resepsionis sedikit memudar. Ia mengetik sesuatu di komputernya, lalu mengangkat telepon. Setelah berbicara sebentar dengan suara pelan, ia meletakkan kembali gagang telepon. "Mohon maaf, Pak, Bu. Ibu Arini sedang dalam rapat penting dan berpesan tidak bisa diganggu." Itu adalah kebohongan yang sopan, dan mereka tahu itu. Arini jelas sudah mengantisipasi kedatangan mereka dan memberi instruksi kepada stafnya. "Rapat apa? Alah, itu hanya alasannya saja. Kami tahu dia ada di dalam," teriak Ibu Ratna, emosinya tak lagi terkendali. Ia menggebrak meja resepsionis, membuat beberapa orang di lobi menoleh kaget. "Arini, keluar kamu. Istri durhaka. Kamu pikir kamu bisa sembunyi setelah menyiksa suami dan mertuamu sendiri?" Pekiknya, suaranya menggema di lobi yang luas itu. Dua orang petugas keamanan gedung yang sedari tadi mengawasi langsung bergerak mendekat. "Bapak, Ibu, mohon untuk tenang. Jangan membuat keributan di sini," kata salah satu petugas dengan tegas namun tetap sopan. "Saya tidak akan tenang sebelum bertemu dengan istri saya," bentak Bagas, ikut terpancing emosi. "Ini urusan keluarga. Kalian jangan ikut campur. Kalau ini urusan keluarga, mohon diselesaikan di rumah. Di sini adalah area bisnis," balas petugas keamanan kedua. Situasi semakin memanas. Ibu Ratna mencoba menerobos melewati meja resepsionis untuk menuju lift. Para petugas keamanan langsung menghalanginya. Terjadilah aksi saling dorong yang canggung. Ibu Ratna terus berteriak, melontarkan berbagai macam sumpah serapah dan tuduhan kepada Arini. Semua orang lihat. Ini dia Arini Kusuma. Direktur yang kelihatannya hebat, tapi kenyataannya dia menelantarkan suaminya. Dia mengusir mertuanya. Dia perempuan tidak punya hati. Keributan itu kini menjadi tontonan utama di lobi. Para karyawan yang berlalu lalang berhenti untuk menonton, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Wajah Bagas dan Ibu Ratna yang penuh amarah dan frustrasi kini terekam jelas di puluhan kamera. Mereka tidak sadar, mereka sedang menghancurkan sisa-sisa reputasi mereka sendiri. Akhirnya, karena mereka menolak untuk pergi secara sukarela, para petugas keamanan terpaksa bertindak lebih tegas. Dengan tenaga yang lebih kuat, mereka memegangi lengan Bagas dan Ibu Ratna,
lalu menyeret mereka secara paksa menuju pintu keluar. "Lepaskan. Jangan sentuh saya. Saya ini ibunya direktur kalian," ronta Ibu Ratna, namun tenaganya tak sebanding. Bagas juga meronta, tapi pegangan petugas keamanan terlalu kuat. Mereka diseret melewati tatapan mata yang penuh rasa ingin tahu dan cemoohan dari para penonton. Saat didorong keluar dari pintu kaca otomatis, Bagas sempat menoleh ke atas, ke arah jendela-jendela kantor yang menjulang tinggi di lantai atas. Ia seolah bisa merasakan Arini sedang menatapnya dari sana. Menatapnya dengan dingin, seperti seorang ratu yang sedang menyaksikan jatuhnya para pemberontak yang menyedihkan. Mereka terlempar ke trotoar yang panas. Pintu kaca tertutup di depan mereka, memisahkan mereka dari dunia yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Napas mereka tersengal-sengal, bukan hanya karena lelah fisik, tapi juga karena amarah dan penghinaan yang luar biasa. Mereka berdiri di sana sejenak, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, tampak seperti dua orang yang tersesat dan kalah. Energi mereka seolah terkuras habis. Tak ada lagi teriakan, hanya keheningan yang berat. Akhirnya, Ibu Ratna yang pertama kali memecah keheningan. Tapi kali ini, sasarannya bukan lagi Arini. Ia menoleh kepada Bagas, matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam. "Ini semua salahmu," desisnya tajam. "Kenapa kamu diam saja tadi? Kenapa kamu biarkan mereka menyeret ibumu seperti binatang? Laki-laki macam apa kamu ini? Lembek? Tidak berguna? Kalau dari dulu kamu tegas, kalau dari dulu kamu bisa cari uang sendiri, kita tidak akan dipermalukan seperti ini." Kata-kata itu menusuk ego Bagas yang sudah terluka parah. Selama ini ia selalu menelan semua omelan ibunya, tapi kali ini, ia tidak tahan lagi. "Salahku? Ini juga salah ibu. Ibu yang terus-menerus memanasi Arini. Ibu yang membuatnya marah. Kalau saja ibu bisa sedikit menjaga lisan, semua ini tidak akan terjadi," balas Bagas, suaranya serak. "Berani kamu menyalahkan ibumu? Anak durhaka." Pertengkaran hebat pun terjadi di pinggir jalan itu. Mereka saling menyalahkan, saling mengumpat, mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini terpendam. Aliansi mereka yang tadinya kokoh karena dibangun di atas kemewahan Arini, kini retak dan hancur berantakan saat kemewahan itu hilang. Setelah lelah berdebat, mereka terdiam. Ibu Ratna menangis sesenggukan karena meratapi nasibnya. Sementara Bagas berjalan menjauh, duduk di bangku halte bus dengan tatapan kosong. Ia merasa terpojok. Di satu sisi ada Arini yang telah menutup semua pintu untuknya, di sisi lain ada ibunya yang kini justru menyalahkannya. Ia sendirian. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya sudah sedikit retak. Ia membuka daftar kontaknya, jarinya menggulir tanpa tujuan. Ia butuh tempat pelarian. Ia butuh seseorang yang bisa memberinya simpati, yang bisa memujanya, yang bisa membuatnya merasa menjadi laki-laki lagi. Matanya berhenti pada sebuah nama, Cynthia. Cynthia adalah selingkuhannya. Seorang model majalah dewasa yang glamor dan selalu memujinya setinggi langit. Tentu saja, Cynthia memujinya karena Bagas selalu memberinya hadiah mahal dan mengajaknya makan di tempat-tempat mewah. Cynthia tidak tahu bahwa semua itu berasal dari uang Arini. Cynthia hanya tahu Bagas adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Di tengah keputusasaan,nya, sebuah ide licik terbentuk di benak Bagas. Ia bisa tinggal bersama Cynthia untuk sementara. Ia akan berbohong, mengatakan sedang ada masalah bisnis dan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Ia bisa menggunakan Cynthia sebagai batu loncatan, sebagai tempat berlindung sampai ia menemukan cara untuk merebut kembali hartanya dari Arini. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup dan putus asa, Bagas menekan tombol panggil di sebelah nama Cynthia. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Sebuah lompatan dari satu kapal yang karam, dengan harapan bisa mendarat di skoci penyelamat. Ia tidak tahu, skoci yang ia tuju itu ternyata sama rapuhnya. Panggilan itu tersambung setelah dering ketiga. "Halo, sayang?" Suara Cynthia terdengar manja dan sedikit terkejut di seberang telepon. "Tumben telepon jam segini? Kangen ya?" Bagas memaksakan seulas senyum, meskipun tidak ada yang bisa melihatnya. Ia menjauh sedikit dari ibunya yang masih terisak di halte bus. "Iya, kangen banget. Kamu lagi di mana?" "Di apartemen, baru selesai pemotretan." "Kenapa?
Suaramu kok aneh? Bagas mulai merangkai ceritanya, sebuah jaring kebohongan yang ia tenun dengan cepat dan hati-hati. Aku lagi ada sedikit masalah bisnis. Sayang, ada masalah internal di keluarga, istriku, Arini, dia agak posesif soal keuangan. Untuk sementara, asetku dibekukan. Aku butuh tempat untuk menenangkan diri sejenak. Boleh aku ke tempatmu? Terdengar jeda sejenak. Bagas menahan napas. Ia tahu Cynthia adalah wanita yang sangat perhitungan. Aset dibekukan? Maksudnya kamu lagi nggak punya uang? Tanya Cynthia, nada manjanya sedikit berkurang, digantikan oleh nada curiga. Bukan nggak punya uang, sayang. Hanya tertahan sementara. Ini cuma masalah waktu sampai aku dapat hakku. Kamu tahu kan, bisnis keluarga itu rumit. Nanti kalau semua sudah beres, aku pastikan kamu akan hidup seperti ratu. Aku janji, bujuk Bagas, menggunakan nada andalannya yang paling meyakinkan. Rayuan itu sepertinya berhasil. Cynthia, yang visinya sudah dipenuhi dengan bayangan tas bermerek dan liburan mewah, akhirnya luluh. Ya sudah, kesini saja. Tapi cuma sebentar kan? Iya, tentu saja. Sebentar lagi semua pasti beres. Aku kesana sekarang ya, kata Bagas, merasa sangat lega. Ia menutup telepon dan menghampiri ibunya. Bu, aku akan tinggal di tempat teman dulu untuk beberapa hari. Ibu pulang saja sama bapak. Nanti aku kabari lagi, katanya tanpa memberikan penjelasan detail. Ibu Ratna hanya menatapnya dengan pandangan kosong, terlalu lelah untuk berdebat lagi. Bagas pun meninggalkannya begitu saja di halte, lalu memesan ojek menuju apartemen Cynthia di kawasan Jakarta Selatan. Apartemen Cynthia berada di sebuah gedung kelas menengah. Unitnya adalah tipe studio yang tidak terlalu besar, namun ditata dengan gaya yang trendy. Poster-poster model dan majalah fashion menempel di dinding. Saat Bagas datang dengan sebuah tas ransel kecil berisi beberapa helai pakaian yang berhasil ia selamatkan, Cynthia menyambutnya dengan pelukan. Kasihan, pacarku lagi ada masalah ya, katanya sambil mengelus pipi Bagas. Malam pertama terasa menyenangkan. Cynthia bersikap simpatik, mendengarkan cerita karangan Bagas tentang betapa kejam dan posesifnya Arini. Bagas merasa egonya yang terluka kembali terobati. Ia merasa menjadi pahlawan yang teraniaya, dan Cynthia adalah bidadari penyelamatnya. Mereka menghabiskan malam itu dengan bermesraan, dan Bagas kembali merasa seperti raja, meskipun hanya di dalam sebuah kamar studio sempit. Namun, ilusi itu tidak bertahan lama. Hari-hari berikutnya, topeng simpatik Cynthia mulai retak. Ia terbiasa dengan gaya hidup yang serba ada, yang selama ini ditopang oleh Bagas. Pagi hari ia terbiasa memesan sarapan dari kafe mahal, siang hari ia berjalan-jalan di mall, malam hari ia makan malam di restoran mewah. Kini, dengan adanya Bagas yang tidak punya uang, semua rutinitas itu terhenti. Sayang, aku bosan di apartemen terus. Kita ke mall yuk, ajak Cynthia di hari ketiga. Jangan hari ini ya. Aku lagi pusing, masih memikirkan masalah bisnis. Kilah Bagas. Cynthia cemberut, tapi masih bisa menerima. 2 hari kemudian, ia kembali menagih. Sayang, lihat deh, tas Gucci model terbaru sudah keluar. Bagus banget. Kamu belikan ya? Sebagai hadiah karena aku sudah menemanimu di saat sulit. Ia menunjukkan gambar di ponselnya. Jantung Bagas berdebar. Harga tas itu puluhan juta. Nanti ya, sayang. Kalau urusanku sudah selesai, aku belikan 2 sekaligus. Sabar sebentar ya. Kecurigaan di mata Cynthia semakin tajam. Selesainya kapan? Sudah hampir seminggu kamu di sini, tapi sepertinya tidak ada kemajuan. Kamu benar-benar akan dapat bagian hartamu kan? Pasti dapat, sayang. Pengacaraku sedang mengurusnya. Ini prosesnya memang butuh waktu. Bohong Bagas lagi. Ia bahkan tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Masalah menjadi lebih serius saat memasuki minggu kedua. Beberapa tagihan mulai jatuh tempo. Bagas, ini tagihan internet dan TV kabel sudah datang. Tolong kamu bayar ya, kata Cynthia sambil meletakkan selembar surat di depan Bagas. Bagas menelan ludah. Aku belum bisa tarik uang tunai sekarang. Pakai transfer bank kan bisa, desak Cynthia. Rekeningku juga diblokir sementara sama istriku yang gila itu,
Jawab Bagas, semakin terpojok. Wajah Cynthia mengeras. Lalu bagaimana? Kamu pikir semua ini gratis? Aku juga butuh uang untuk hidup, Bagas. Sejak saat itu, suasana di apartemen menjadi tegang. Tidak ada lagi kemesraan. Yang ada hanya sindiran dan tuntutan. Cynthia mulai mengeluh tentang segala hal. Tentang Bagas yang hanya bermalas-malasan, tentang bahan makanan yang mulai habis, tentang ia yang harus membayar semuanya sendiri. Puncak dari segalanya terjadi di akhir bulan. Uang sewa apartemen sudah jatuh tempo, dan pemilik apartemen sudah mengirimkan pesan tagihan. Cynthia yang sudah kehabisan kesabaran akhirnya meledak. Sore itu, Bagas sedang berbaring di sofa sambil menonton televisi, mencoba melupakan masalahnya. Cynthia pulang dari pertemuannya dengan seorang fotografer dengan wajah masam. Ia melemparkan tasnya ke atas meja dengan kasar. Aku sudah tidak tahan lagi, Bagas, bentaknya. Bagas terkejut dan langsung duduk tegak. Ada apa lagi, sayang? Jangan panggil aku sayang. Aku mau tanya, kapan kamu akan bayar semua janjimu? Tagihan sewa sudah datang. Apa yang harus aku katakan pada pemiliknya? Bahwa pacarku yang katanya, pengusaha sukses, itu ternyata tidak punya uang sepeser pun. Sabar, Chen. Aku sedang cari jalan keluar, kata Bagas dengan suara memelas. Jalan keluar apa? Dengan berbaring di sofaku sepanjang hari? Aku sudah muak dengan semua omong kosongmu. Cynthia berkacak pinggang, matanya menatap Bagas dengan tajam. Tadi aku bertemu temanku. Dia kenal baik dengan asisten pribadi Arini. Dan dia cerita semuanya. Tubuh Bagas membeku. Dia bilang, kamu diceraikan. Kamu diusir dari rumah dan semua asetmu disita karena semuanya memang bukan milikmu. Kamu dari dulu hanya menumpang hidup pada istrimu. Benalu. Apa itu benar, Bagas? Todong Cynthia, suaranya dingin dan menusuk. Bagas tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi. Kebohongannya telah terbongkar. Cynthia tertawa sinis, sebuah tawa yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Jadi benar ya? Hebat sekali sandiwaramu. Kamu menipuku. Kamu membuatku percaya bahwa kamu kaya raya. Padahal kamu hanya parasit miskin yang bersembunyi di balik kekayaan istrimu. Chen, aku bisa jelaskan? Jelaskan apa lagi? Semuanya sudah jelas. Kamu datang ke sini bukan karena ada masalah bisnis, tapi karena kamu sudah diusir dan tidak punya tempat tinggal. Kamu mau menjadikanku sebagai inang barumu, kan? Kamu pikir aku bodoh? Hinaan itu terasa seperti tamparan keras bagi Bagas. Jaga mulutmu, Cynthia. Kenapa? Kamu tidak suka dengan kebenaran? Dengar ya, Bagas. Aku bersamamu karena aku pikir kamu bisa memberiku kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tertarik dengan laki-laki miskin dan pembohong sepertimu. Pantas saja istrimu meninggalkanmu. Siapa yang mau hidup dengan benalu tak berguna sepertimu? Kata-kata, benalu, dan tak berguna, kembali terngiang di telinga Bagas. Sama seperti yang pernah ia dengar dari Arini dan ibunya. Rasanya begitu menyakitkan. Sekarang aku mau, kamu bereskan barang-barangmu dan pergi dari apartemenku. Sekarang juga, usir Cynthia sambil menunjuk ke arah pintu. Tapi aku mau kemana? Tanya Bagas panik. Aku tidak peduli. Kamu mau jadi gelandangan di jalanan sekalipun itu bukan urusanku. Yang penting, enyah dari hidupku. Cynthia mulai mengambil barang-barang Bagas yang sedikit itu dan melemparkannya keluar pintu. Sebuah kemeja, beberapa celana, sikat gigi, semuanya ia lempar dengan kasar ke koridor apartemen. Bagas mencoba menahan, memohon, tapi Cynthia mendorongnya dengan sekuat tenaga keluar dari unitnya. Pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku, dasar penipu. Blam. Pintu apartemen dibanting tepat di depan wajahnya, dan suara kunci yang diputar dari dalam terdengar begitu final. Bagas berdiri terpaku di koridor yang sepi, di samping tumpukan kecil barang-barangnya yang berantakan. Ia telah diusir, untuk kedua kalinya dalam sebulan. Kali ini, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia ciptakan. Ia benar-benar sendirian, tanpa uang, dan tanpa tempat tinggal.
Penghinaan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada saat diusir Arini. Karena kali ini, ia diusir karena jati dirinya yang sesungguhnya telah terungkap. Seorang pembohong yang tak punya apa-apa. Sementara Bagas mengalami kehancuran bersama selingkuhannya, proses hukum perceraiannya dengan Arini berjalan dengan sangat cepat. Arini, dengan tim pengacara terbaiknya, tidak memberikan celah sedikit pun. Semua bukti kepemilikan aset yang sah atas namanya disajikan dengan rapi di pengadilan. Tidak ada harta gono gini, karena secara teknis, memang tidak ada harta bersama. Semua harta yang mereka nikmati selama pernikahan adalah murni milik Arini, yang ia peroleh sebelum dan selama pernikahan melalui jerih payahnya sendiri. Bagas mencoba melawan. Ia menyewa seorang pengacara murah dari sebuah kantor hukum kecil, satu-satunya yang bisa ia bayar dengan sisa uang hasil meminjam dari beberapa teman lamanya. Namun, pengacara itu pun hanya bisa menggelengkan kepala setelah melihat tumpukan bukti yang diajukan oleh pihak Arini. "Sulit, Pak Bagas," kata pengacara itu dengan nada pesimis. "Posisi Anda sangat lemah. Semua properti dan kendaraan dibeli lunas atas nama Ibu Arini. Aliran dana dari rekeningnya juga sangat jelas. Kita tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembagian harta." Akhirnya, hari yang ditakutkan itu tiba. Ketuk palu hakim di ruang sidang yang dingin itu terasa seperti vonis mati bagi masa depan Bagas. Perceraian mereka disahkan. Arini resmi bebas, sementara Bagas resmi menjadi seorang duda miskin tanpa harta. Bagian paling memalukan dari proses ini adalah saat ia dan ibunya harus secara resmi mengambil sisa barang-barang pribadi mereka dari rumah Arini. Sesuai kesepakatan, mereka diberi waktu 3 jam pada hari Sabtu pagi. Saat mereka tiba, gerbang rumah itu terbuka, namun dijaga oleh 2 orang petugas keamanan baru dan seorang pria berjas rapi yang memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari tim kuasa hukum Arini. "Selamat pagi. Kami di sini untuk mengawasi proses pengambilan barang sesuai dengan daftar yang telah disetujui," kata pria itu dengan nada datar, sambil menyodorkan sebuah papan dengan daftar barang di atasnya. Bagas dan Ibu Ratna masuk ke dalam rumah yang pernah menjadi surga mereka. Rasanya sangat aneh. Semua perabotan masih di tempatnya, namun suasana rumah terasa dingin dan asing. Seolah rumah itu sendiri menolak kehadiran mereka. Mereka hanya diizinkan mengambil pakaian, sepatu, buku, dan beberapa barang pribadi kecil lainnya yang memang milik mereka. Ibu Ratna mencoba mengambil sebuah guci keramik kecil yang ia sukai dari atas meja konsol. "Maaf, Bu," cegah pria berjas itu dengan sopan namun tegas. "Benda itu tidak ada dalam daftar. Itu termasuk aset milik Ibu Arini." Wajah Ibu Ratna memerah karena marah dan malu. Ia terpaksa meletakkan kembali guci itu. Setiap gerak-gerik mereka diawasi, seolah mereka adalah pencuri di rumah mereka sendiri. Mereka memasukkan barang-barang mereka ke dalam kardus-kardus bekas yang mereka bawa. Proses itu terasa begitu lambat dan menyiksa. Setiap helai pakaian yang mereka lipat adalah pengingat akan kehidupan nyaman yang telah hilang. Setelah 3 jam, proses itu selesai. Mereka keluar dari rumah itu dengan membawa beberapa kardus, diantar oleh tatapan dingin para petugas keamanan. Tidak ada Arini. Wanita itu cukup pintar untuk tidak menunjukkan dirinya, membiarkan para profesionalnya yang menangani bagian yang tidak menyenangkan ini. Kini, tak ada pilihan lain. Bagas, yang baru saja ditendang oleh Cynthia, dan Ibu Ratna, harus kembali dan menetap secara permanen di rumah orang tua Bagas. Rumah petak di gang sempit itu kini terasa semakin sesak dengan kehadiran mereka berdua. Kehidupan mereka berubah 180 derajat. Ibu Ratna, yang terbiasa bangun siang dan disambut dengan sarapan yang sudah siap, kini harus bangun pagi untuk membantu ibunda Bagas yang sudah tua di dapur. Ia yang biasanya hanya memberi perintah pada asisten rumah tangga, kini harus belajar mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan di sebuah ember besar, karena mesin cuci tua di rumah itu sudah rusak. Ia mengeluh setiap hari. Mengeluh tentang panasnya udara, tentang nyamuk, tentang makanan yang tidak enak, tentang segala hal. Bagas tidak lebih baik. Ia harus tidur di ruang tamu, beralaskan sebuah kasur tipis. Setiap malam ia sulit tidur karena gerah dan suara bising dari jalanan. Tanpa mobil, ia harus kemana-mana berjalan kaki atau naik angkutan umum yang panas dan berdesakan. Ia mencoba mencari pekerjaan, mengirimkan beberapa lamaran, tapi tanpa keahlian yang spesifik dan dengan riwayat kerja yang berantakan,
tidak ada satupun panggilan yang datang. Kehancuran finansial mereka diikuti oleh kematian sosial. Ibu Ratna mencoba menghubungi teman-teman arisannya, berpura-pura semuanya baik-baik saja dan mencoba meminjam uang dengan berbagai alasan. Teleponnya jarang diangkat. Pesannya hanya dibaca. Suatu hari, ia melihat unggahan di media sosial. Teman-teman sosialitanya sedang mengadakan acara makan siang mewah di sebuah hotel bintang 5. Ia tidak diundang. Dunianya telah menolaknya. Para tetangga di sekitar rumah juga menjadi sumber siksaan tersendiri. Video saat mobil mereka ditarik, dan saat mereka membuat keributan di lobi kantor Arini, ternyata sempat viral di grup-grup gosip lokal. Setiap kali Ibu Ratna keluar rumah untuk membeli sesuatu di warung, ia akan disambut dengan bisikan dan lirikan sinis. Itu loh, mertua yang tidak tahu diri. Sudah dikasih hidup enak sama menantunya, malah diusir. Kasihannya, sekarang jadi susah lagi. Makanya jadi orang jangan sombong. Cemoohan itu terdengar seperti sayatan sembilu di hatinya. Uang simpanan mereka yang sedikit hasil dari pinjaman dan menjual beberapa barang kecil mulai menipis. Suatu sore, tagihan listrik datang, dan jumlahnya cukup besar. Mereka terancam kegelapan jika tidak segera membayarnya. Dengan berat hati, Ibu Ratna membuka kotak perhiasannya yang sudah hampir kosong. Yang tersisa hanyalah sebuah gelang emas keroncong, hadiah dari almarhum suaminya saat mereka menikah dulu. Itu adalah satu-satunya harta yang paling berharga baginya. Matanya berkaca-kaca saat menatap gelang itu. Kenangan akan masa lalunya yang lebih sederhana namun bahagia berkelebat di benaknya. Semua hancur karena keserakahan dan kesombongannya. "Ayo, Bu. Kita ke Pegadaian," kata Bagas pelan, suaranya terdengar pasrah. Sore itu, di sebuah kantor Pegadaian yang ramai, Ibu Ratna melepaskan gelang emas itu dari pergelangan tangannya dan menyerahkannya kepada petugas. Ia mendapatkan beberapa lembar uang ratusan ribu sebagai gantinya. Uang itu terasa panas di tangannya. Uang hasil menjual kenangan, hanya untuk bisa membayar tagihan listrik dan membeli beras untuk beberapa minggu ke depan. Malam harinya, mereka duduk bertiga di ruang tamu yang remang-remang. Ayah Bagas hanya diam sambil menyeruput kopinya. Bagas menatap kosong ke arah cicak di dinding. Dan Ibu Ratna menatap pergelangan tangannya yang kini telanjang, tanpa hiasan apapun. Di atas meja, tergeletak sisa uang dari Pegadaian. Jumlahnya tidak seberapa, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan satu kali makan mereka di kafe mahal dulu. Inilah realitas baru mereka. Dari istana yang megah, mereka telah jatuh terjerembab ke dalam kontrakan petak yang penuh dengan keputusasaan. Dan ini, barulah permulaan dari penderitaan mereka. 6 bulan berlalu. Bagi Arini, waktu terasa berjalan begitu cepat, dipenuhi dengan kesibukan yang produktif dan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah perceraiannya, ia tidak membuang waktu untuk meratapi nasib. Sebaliknya, ia menyalurkan seluruh energinya untuk dua hal, bisnisnya dan dirinya sendiri. Perusahaannya melesat. Tanpa ada drama rumah tangga yang menguras pikiran dan energinya setiap hari, Arini menjadi lebih fokus, lebih tajam, dan lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Ia berhasil mengakuisisi sebuah perusahaan rintisan yang potensial, sebuah langkah yang membuat namanya semakin disegani di dunia bisnis. Para karyawannya melihat perubahan besar dalam dirinya. Bu Arini yang dulu sering terlihat lelah dan murung, kini selalu tampak bersemangat. Senyumnya lebih sering terkembang, dan auranya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Rumah megahnya yang dulu terasa seperti sangkar emas yang dingin, kini telah ia sulap menjadi surga pribadinya. Ia merombak total kamar tamu yang dulu ditempati Ibu Ratna, mengubahnya menjadi sebuah perpustakaan pribadi yang nyaman dengan rak-rak buku yang menjulang tinggi, diisi dengan koleksi buku yang selama ini hanya ia simpan di dalam kardus. Ia juga mengubah satu ruangan lain menjadi studio yoga, tempatnya bermeditasi dan menenangkan pikiran setiap pagi. Rumah itu kini benar-benar menjadi cerminan dirinya, bukan lagi panggung sandiwara untuk menyenangkan orang lain. Di tengah kesibukannya membangun kembali hidupnya, takdir mempertemukannya kembali dengan seseorang dari masa lalunya, namun dalam konteks yang baru. Namanya Reza Hardinata. Reza adalah direktur operasional di sebuah perusahaan teknologi yang menjadi mitra strategis perusahaan Arini. Mereka sudah beberapa kali bertemu dalam rapat-rapat besar, namun tidak pernah berinteraksi secara personal.
Semuanya berubah saat perusahaan mereka memutuskan untuk menjalin sebuah proyek kolaborasi yang besar. Arini dan Reza ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dari masing-masing pihak. Mau tidak mau, mereka harus sering bertemu dan berdiskusi. Pertemuan pertama mereka untuk proyek ini terjadi di sebuah restoran Italia untuk makan siang. Arini datang dengan persiapan penuh, membawa laptop dan setumpuk dokumen. Ia mengira ini akan menjadi pertemuan bisnis yang kaku seperti biasanya. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Reza," sapa Arini profesional. Reza tersenyum hangat. Sebuah senyum yang tulus, tidak dibuat-buat. "Panggil saja Reza. Dan sepertinya kita tidak akan bisa menikmati makan siang kita kalau meja ini dipenuhi dokumen," katanya sambil melirik tumpukan berkas Arini. "Bagaimana kalau 1 jam pertama kita makan dan mengobrol santai? Baru setelah itu kita bahas pekerjaannya? Saya ingin mengenal partner kerja saya lebih baik." Arini sedikit terkejut, namun ia setuju. Di luar dugaan, obrolan mereka mengalir begitu lancar. Reza adalah pria yang cerdas dan punya wawasan luas. Ia tidak hanya bicara soal bisnis, tapi juga tentang film, musik, dan isu-isu sosial. Yang paling membuat Arini terkesan adalah cara Reza mendengarkan. Saat Arini berbicara, Reza menatapnya dengan penuh perhatian, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar tertarik dengan opini Arini, bukan hanya sekadar basa-basi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Bagas. Bagas hanya akan mendengarkan jika Arini bicara soal uang yang bisa ia pakai. "Saya dengar Anda berhasil mengakuisisi startup di Ginovasi bulan lalu. Langkah yang sangat brilian. Saya sudah membaca analisis Anda tentang potensi pasar mereka, dan saya sangat setuju," puji Reza. "Terima kasih. Banyak yang menganggap langkah itu terlalu berisiko," jawab Arini. "Risiko adalah bagian dari pertumbuhan. Dan saya lihat, Anda bukan tipe orang yang takut mengambil risiko yang terukur," kata Reza. Matanya menatap Arini dengan sorot kekaguman yang tulus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini merasa dihargai bukan karena hartanya, tapi karena otaknya. Pertemuan-pertemuan mereka berlanjut. Dari makan siang bisnis, berlanjut ke secangkir kopi sore untuk membahas detail proyek, hingga sesekali bertukar pesan di luar jam kerja untuk berdiskusi tentang sebuah artikel menarik yang mereka baca. Reza adalah antitesis dari Bagas. Jika Bagas manja dan bergantung, Reza mandiri dan mapan. Jika Bagas dangkal dan hanya peduli penampilan, Reza dalam dan menghargai kecerdasan. Suatu akhir pekan, Reza mengajaknya untuk datang ke sebuah acara pameran seni kontemporer. "Saya lihat di profil media sosial Anda menyukai karya-karya seniman X. Kebetulan dia sedang pameran tunggal akhir pekan ini. Mau pergi bersama?" tulis Reza dalam pesannya. Arini tertegun. Reza memperhatikan detail sekecil itu tentang dirinya. Ia pun setuju. Hari itu, mereka menghabiskan waktu berjam-jam berjalan-jalan di galeri, berdiskusi tentang makna di balik lukisan-lukisan abstrak. Arini merasa begitu hidup, begitu menjadi dirinya sendiri. Ia bisa tertawa lepas tanpa takut dianggap tidak anggun, ia bisa memberikan opini tajamnya tanpa takut dianggap sok pintar. Bersama Reza, ia merasa setara. Namun, saat ia mulai membuka lembaran baru yang indah, sebuah bayangan dari masa lalu mencoba kembali masuk ke dalam hidupnya. Sore itu, Arini baru saja akan meninggalkan kantornya. Saat mobilnya keluar dari gerbang basement, ia melihat sesosok pria yang tampak familiar berdiri di seberang jalan, menatap ke arah kantornya dengan ragu-ragu. Pria itu tampak kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya lusuh. Itu Bagas. Jantung Arini berdebar sesaat, bukan karena rindu, tapi karena terkejut. Ia sudah berbulan-bulan tidak melihat atau mendengar kabar tentang mantan suaminya itu. Ia memerintahkan sopirnya untuk terus jalan, berharap Bagas tidak melihatnya. Tapi terlambat. Bagas melihatnya dan langsung berlari menyeberang jalan, mengadang mobil Arini. Dengan terpaksa, Arini meminta sopirnya berhenti. Ia menurunkan sedikit kaca jendelanya. "Ada apa?" tanyanya dengan nada dingin. Wajah Bagas tampak menyedihkan. Ia menempelkan tangannya di kaca jendela mobil. "Arini, tolong. Aku perlu bicara denganmu sebentar saja," pintanya dengan suara parau. Arini ragu sejenak,
Namun akhirnya ia memutuskan untuk menghadapinya sekali dan untuk selamanya. Ia keluar dari mobil. Bicaralah. Aku tidak punya banyak waktu. Arini, aku minta maaf, kata Bagas, matanya berkaca-kaca. Sebuah akting yang dulu mungkin akan meluluhkan hati Arini. Aku tahu aku salah. Aku bodoh karena sudah mendengarkan ibu. Aku menyesal, Rin. Aku menyesal sudah melepaskanmu. Arini hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Ia menunggu. Hidupku hancur tanpamu, Rin. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku rindu padamu. Aku rindu hidup kita yang dulu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai lagi semuanya dari nol. Aku janji akan berubah. Aku akan cari kerja. Aku akan jadi suami yang baik untukmu. Tolong, Rin, mohonnya sambil mencoba meraih tangan Arini. Arini menarik tangannya dengan cepat. Ia menatap lurus ke mata Bagas, dan di sana ia tidak melihat penyesalan yang tulus. Ia hanya melihat keputusasaan. Keputusasaan orang yang kehilangan sumber kehidupannya. Dari nol, Arini tertawa kecil, tawa yang sinis. Nolku dan nol MU itu berbeda, Bagas. Saat aku mulai dari nol, aku punya pendidikan, aku punya keahlian, aku punya etos kerja. Saat kamu bilang mulai dari nol, kamu tidak punya apa-apa, karena selama ini kamu memang tidak pernah berusaha membangun apapun. Kata-kata tajam Arini membuat Bagas terdiam. Kamu tidak rindu padaku, Bagas. Kamu rindu pada uangku. Kamu rindu pada fasilitas yang aku berikan. Kamu rindu pada kehidupan nyaman yang kamu dapatkan tanpa perlu bekerja keras. Penyesalanmu itu palsu. Kamu hanya menyesal karena keran uangnya sudah kututup. Bukan begitu, Rin. Aku benar-benar. Cukup, potong Arini, suaranya kini terdengar begitu tegas dan final. Aku sudah tidak peduli lagi. Urusan kita sudah selesai 6 bulan yang lalu. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku sangat bahagia sekarang. Aku sarankan kamu juga melakukan hal yang sama. Ia berbalik, hendak masuk kembali ke dalam mobilnya. Tapi aku harus bagaimana? Rin? Aku tidak punya siapa-siapa lagi, kata Bagas lirih, suara putus asa terakhirnya. Arini berhenti sejenak di depan pintu mobil, tanpa menoleh ke belakang. Itu bukan lagi urusanku. Kamu laki-laki dewasa. Urus hidupmu sendiri. Ia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan keras. Jalan, Pak, perintahnya pada sang sopir. Mobil itu melaju, meninggalkan Bagas yang berdiri terpaku di pinggir jalan, seperti patung yang rapuh. Arini melihatnya dari kaca spion, sosoknya semakin mengecil dan kabur. Kali ini, tidak ada lagi rasa lega. Yang ada hanya perasaan hampa. Bayangan masa lalunya itu kini tampak begitu kecil dan tidak berarti. Ia sudah benar-benar bebas. Vonis perceraian yang seperti ketuk palu kematian bagi masa depan Bagas, ternyata juga menjadi awal dari kehancuran bagi orang-orang yang pernah bersekongkol dengannya. Karma, seperti kata pepatah, mungkin berjalan lambat, tapi ia selalu menemukan alamat yang tepat. Dan alamat pertama yang ia tuju adalah apartemen Cynthia. Setelah mengusir Bagas, Cynthia merasa lega sesaat. Ia berhasil menyingkirkan benalu dari hidupnya. Namun, ia segera menyadari bahwa benalu itu telah meninggalkan jejak kehancuran. Reputasinya, modal terbesarnya sebagai seorang model yang mengandalkan koneksi dan citra, kini tercoreng parah. Cerita tentang bagaimana ia menjadi selingkuhan, suami numpang hidup, dan bagaimana ia ditipu habis-habisan menyebar lebih cepat dari api di kalangan sosialita dan agensi model. Ia yang tadinya dikenal sebagai wanita glamor yang selalu dikelilingi pria kaya, kini dicap sebagai wanita murahan yang mudah ditipu. Tidak ada lagi pria kaya yang mau mendekatinya. Mereka takut akan terseret dalam drama, atau dianggap punya selera yang rendah. Undangan-undangan pesta eksklusif berhenti datang. Tawaran pekerjaan pemotretan yang biasanya mengalir deras kini mengering. Para desainer yang dulu sering meminjaminya gaun untuk acara-acara penting kini tidak pernah lagi menghubunginya. Ia terisolasi dari dunia gemerlap yang pernah menjadi napas hidupnya. Frustrasi dan putus asa, Cynthia mencoba peruntungannya dengan mendekati beberapa pengusaha yang pernah ia kenal. Ia mengirim pesan genit, mengajak bertemu, tapi hasilnya selalu sama. Penolakan halus,
atau yang lebih buruk, ia diabaikan sama sekali. Di sebuah acara peluncuran produk di mana ia berhasil menyelinap masuk, ia mencoba mendekati seorang konglomerat muda. Pria itu hanya menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan, lalu berkata pada temannya dengan suara yang cukup keras untuk didengar Cynthia, "Oh, ini kan model yang pacaran sama gembel itu." Penghinaan itu membuatnya ingin menangis. Ia segera lari dari acara itu. Karena tidak ada pemasukan, gaya hidupnya yang mahal menjadi bumerang. Ia tidak sanggup lagi membayar sewa apartemennya. Dengan berat hati, ia mulai menjual barang-barang mewahnya. Tas Chanel, sepatu Louboutin, gaun Balenciaga, semua ia jual dengan harga miring di situs barang bekas online. Setiap barang yang terjual terasa seperti bagian dari harga dirinya yang ikut terkoyak. Akhirnya, ia terpaksa pindah dari apartemennya yang nyaman ke sebuah kamar kos kecil di daerah yang jauh lebih kumuh. Kamar itu sempit, panas, dengan kamar mandi bersama di luar. Setiap malam, ia menatap pantulan dirinya di cermin tua yang ada di kamar itu. Yang menatap balik bukanlah Cynthia sang model glamor, melainkan seorang wanita dengan mata lelah, riasan wajah yang luntur, dan aura kekalahan yang pekat. Inilah harga yang harus ia bayar karena mencoba membangun istana di atas kebohongan dan penderitaan wanita lain. Sementara karma sedang menghukum Cynthia, nasib yang lebih keras sedang menunggu Bagas. Penolakannya yang telak oleh Arini di depan kantornya menjadi titik balik terakhir baginya. Harapan terakhirnya untuk kembali ke kehidupan nyaman telah pupus. Semangatnya patah sepenuhnya. Ia berhenti mencoba mencari pekerjaan kantoran. Egonya terlalu tinggi untuk memulai dari bawah, namun ia tidak punya keahlian untuk melompat ke atas. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengurung diri di rumah orang tuanya, menjadi beban yang semakin berat. Ayahnya hanya bisa menghela napas, sementara ibunya tak henti-hentinya mengomel, menyalahkannya atas semua kemalangan mereka. Suatu hari, setelah bertengkar hebat dengan ibunya karena masalah uang rokok, Bagas pergi dari rumah tanpa tujuan. Ia berjalan gontai, perutnya lapar, dan dompetnya kosong. Ia berakhir di sebuah kawasan pertokoan yang ramai. Ia melihat para juru parkir liar yang sibuk mengatur mobil, meniup peluit, dan menerima lembaran uang dari para pengemudi. Dengan putus asa, ia mendekati salah satu dari mereka. Setelah sedikit perdebatan dan setuju untuk memberikan setoran harian kepada kepala parkir di sana, Bagas pun memulai profesi barunya. Dunia barunya adalah dunia aspal yang panas, debu, dan asap knalpot. Ia yang dulu biasa duduk nyaman di dalam mobil ber-AC, kini harus berdiri berjam-jam di bawah terik matahari. Berteriak, "Ya, terus, Pak." Kiri sedikit. Hop. Kulitnya yang dulu terawat kini menjadi gelap dan kasar. Tangannya yang dulu halus kini kapalan karena memegang peluit dan menerima uang receh. Setiap hari adalah penghinaan. Ia harus menahan malu saat ada mobil mewah melintas, mengingatkannya pada kehidupannya yang hilang. Ia harus menunduk saat memberikan kembalian, menghindari tatapan mata para pengemudi yang terkadang memandangnya dengan iba atau jijik. Ia belajar bahasa kasar para preman dan harus berebut lahan dengan juru parkir lainnya. Malam hari, ia pulang dengan membawa uang beberapa puluh ribu rupiah yang bau keringat dan bensin, cukup untuk membeli sebungkus nasi dan beberapa batang rokok. Suatu malam, hujan turun dengan derasnya. Arini dan Reza baru saja selesai makan malam di sebuah restoran Jepang favorit mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka terjebak macet. Reza menyetir mobilnya yang nyaman dengan perlahan, sementara alunan musik jazz lembut memenuhi kabin. "Makanannya enak sekali. Terima kasih ya, Za," kata Arini sambil tersenyum. "Sama-sama, Rin. Aku senang kamu suka," balas Reza, sesekali melirik Arini dengan tatapan hangat. Saat mobil mereka berhenti tepat di depan sebuah ruko yang terang benderang karena lampu, pandangan Arini tanpa sengaja jatuh ke seberang jalan. Di sana, di bawah guyuran hujan, berdiri sesosok pria kurus yang hanya berbekal sebuah jas hujan plastik tipis berwarna biru. Pria itu sedang sibuk mengatur sebuah mobil yang hendak keluar dari parkiran, tangannya bergerak-gerak memberi aba-aba, mulutnya berteriak-teriak melawan deru hujan. Air hujan membuat wajah pria itu sulit dikenali. Tapi Arini, entah kenapa, mengenali postur tubuh dan gerak-geriknya yang canggung. Jantungnya tidak berdebar. Ia hanya merasa aneh.
Mobil yang dibantu pria itu akhirnya keluar. Sang pengemudi menurunkan kaca, memberikan selembar uang 2 ribuan yang lecek, lalu melaju pergi. Pria itu menatap uang di tangannya sejenak, wajahnya tampak kecewa, lalu memasukkannya ke dalam saku. Saat ia berbalik untuk berteduh di bawah emperan toko, cahaya lampu menyorot wajahnya dengan jelas. Itu Bagas. Wajahnya tirus, basah kuyup, dengan tatapan mata yang kosong dan lelah. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu melalui kaca mobil yang basah oleh hujan. Bagas tampak terkejut, mulutnya sedikit terbuka, sebelum ia cepat-cepat membuang muka, bersembunyi dalam bayangan. Reza, yang menyadari Arini sedang menatap sesuatu dengan lekat, mengikuti arah pandangannya. Ia melihat sosok juru parkir yang menyedihkan itu. Ia tidak mengenalinya, tapi ia bisa merasakan perubahan suasana di dalam mobil. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Reza lembut, tangannya terulur dan menyentuh punggung tangan Arini dengan ringan. Arini menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Reza. Ia tidak meneteskan air mata. Tidak ada amarah. Tidak ada juga rasa kasihan. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang tenang, bahwa bab itu dalam hidupnya telah benar-benar berakhir. Pria di seberang jalan itu bukan lagi siapa-siapa baginya. Ia hanyalah orang asing yang kebetulan pernah ia kenal. Ia tersenyum kepada Reza, sebuah senyum yang tulus dan damai. "Aku tidak pernah merasa lebih baik," jawabnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Reza tersenyum balik, menggenggam tangan Arini sejenak, lalu kembali melajukan mobilnya, membawa Arini menjauh dari masa lalunya, menuju masa depan mereka yang cerah. Musim kemarau mencapai puncaknya. Matahari di Jakarta terasa membakar kulit, dan debu jalanan beterbangan, menyesakkan napas. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah cuaca yang tidak nyaman. Bagi Bagas dan Ibu Ratna, ini adalah neraka harian. Kehidupan mereka telah merosot ke titik terendah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa bulan menumpang di rumah orang tuanya, kesabaran ayah Bagas akhirnya habis. Pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari antara Bagas dan ibunya, ditambah dengan beban finansial dan rasa malu yang tak tertanggungkan, membuat pria tua itu akhirnya mengambil keputusan berat. Ia menyuruh mereka pergi. "Bapak sudah tidak sanggup lagi," katanya dengan suara lelah. "Kalian sudah dewasa. Carilah jalan hidup kalian sendiri. Rumah ini terlalu sempit untuk menampung begitu banyak penyesalan dan amarah." Mereka pun terusir untuk kesekian kalinya. Tanpa tujuan, mereka menjadi gelandangan. Hari-hari pertama, mereka masih mencoba bertahan. Mereka tidur di emperan toko yang sudah tutup pada malam hari, beralaskan koran bekas. Siang hari, mereka berjalan tanpa arah, mencoba mencari sisa-sisa makanan atau belas kasihan dari orang lain. Tapi keangkuhan mereka belum sepenuhnya mati. Mereka masih terlalu gengsi untuk menadahkan tangan secara terang-terangan. Namun, rasa lapar adalah guru yang paling kejam. Ia mengikis gengsi sedikit demi sedikit. Bagas, yang tubuhnya lebih kuat, mulai memberanikan diri mengais-ngais tumpukan sampah di belakang rumah makan, mencari sisa makanan yang masih layak. Pemandangan itu adalah siksaan bagi Ibu Ratna, namun ia terlalu lemah untuk protes. Ia hanya bisa duduk di trotoar yang kotor, menatap kosong, sementara perutnya yang keroncongan menerima apapun yang berhasil didapatkan oleh anaknya. Kesehatan Ibu Ratna menurun drastis. Batu kering yang awalnya hanya sesekali kini menjadi. Tubuhnya yang dulu gempal berisi kini kurus kering, kulitnya keriput dan kusam. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi di salon kini tipis dan gimbal. Radang sendi di lututnya membuatnya sulit berjalan. Setiap langkah adalah penderitaan. "Badanku sakit semua. Gas," keluhnya setiap malam, suaranya serak. "Belikan aku obat." "Obat pakai uang apa, Bu?" jawab Bagas ketus. "Untuk makan besok saja kita tidak tahu bagaimana." Tidak ada lagi panggilan Ibu, yang lembut atau Nak, yang penuh kasih. Panggilan mereka kini hanyalah nama, dilontarkan dengan nada frustrasi dan kebencian. Mereka tidak lagi saling menguatkan. Mereka hanya saling menyalahkan dalam diam. Ibu Ratna menyalahkan kelemahan Bagas. Bagas menyalahkan keserakahan ibunya. Mereka terikat bersama bukan oleh cinta, tapi oleh penderitaan yang sama. Suatu sore,
Mereka berteduh di bawah jembatan layang yang pengap dan bau pesing. Ibu Ratna terbaring lemah di atas lembar kardus. Napasnya terdengar berat. Bagas baru saja kembali dari perburuannya, hanya membawa sekantong plastik berisi beberapa potong roti sisa yang sudah keras. Ia melemparkan kantong itu ke dekat ibunya. Makan. Ibu Ratna mencoba bangun untuk duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia menatap roti itu dengan pandangan jijik. Aku tidak mau makan ini. Aku mau nasi. Aku mau sup hangat. Adanya cuma ini, bentak Bagas. Kalau tidak mau, ya sudah. Biar aku habiskan sendiri. Anak tidak berguna, balas Ibu Ratna, suaranya bergetar. Kalau saja dulu kamu tidak manja, kalau saja kamu mau bekerja, kita tidak akan seperti ini. Ini semua salahmu. Salahku? Bagas tertawa hampa. Siapa yang setiap hari meracuni pikiranku untuk melawan Arini? Siapa yang bilang aku pantas dapat yang lebih baik? Siapa yang mengajariku untuk hidup mewah tanpa usaha? Itu ibu. Pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Mereka terlalu lelah untuk berteriak. Akhirnya, keheningan yang menyakitkan kembali menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh suara batuk Ibu Ratna yang semakin parah. Dalam kesendiriannya, Ibu Ratna sering melamun. Ia tidak lagi memimpikan tas bermerek atau arisan mewah. Ia memimpikan hal-hal sederhana. Semangkuk bubur ayam hangat. Segelas teh manis. Tempat tidur yang empuk. Ia teringat wajah Arini. Bukan wajah Arini yang dingin saat mengusirnya, tapi wajah Arini di awal-awal pernikahan mereka. Wajah yang penuh senyum, yang selalu mencoba mengambil hatinya dengan membawakan makanan kesukaannya, yang selalu berkata, "Iya, Bu," dengan sabar. Penyesalan datang seperti gelombang pasang, menenggelamkannya. Tapi bukan penyesalan karena telah menyakiti hati menantunya. Ia menyesal karena telah salah perhitungan. Ia menyesal telah membunuh angsa yang bertelur emas. Penyesalannya begitu egois, dan karena itu, tidak membawa kelegaan sedikitpun, hanya penderitaan yang semakin dalam. Bagi Bagas, setiap hari adalah pertempuran melawan ingatan. Setiap kali melihat pasangan muda tertawa bahagia, ia teringat Arini. Setiap kali melihat mobil mewah lewat, ia teringat kemudahannya dulu. Ingatan itu bukan lagi kenangan manis, tapi hantu yang menyiksanya. Ia mencoba mabuk dengan membeli alkohol murah hasil mengemis, tapi efeknya hanya sementara. Saat sadar, kenyataan terasa jauh lebih pahit. Ia telah kehilangan segalanya. Istri, harta, rumah, teman, harga diri. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang sakit-sakitan yang kini menjadi bebannya. Terkadang, saat melihat ibunya tertidur dengan wajah menderita, terbersit di benaknya sebuah pikiran jahat untuk meninggalkannya. Tapi ia tidak bisa. Entah karena sisa-sisa rasa tanggung jawab, atau karena ia takut menjadi benar-benar sendirian di dunia ini. Suatu malam, hujan kembali turun. Mereka berhasil menemukan tempat berteduh di depan sebuah ruko yang kanopinya cukup lebar. Ibu Ratna menggigil kedinginan, demamnya tinggi. Ia terus mengigau, memanggil-manggil nama almarhum suaminya. Bagas duduk di sampingnya, memeluk lututnya sendiri. Ia lapar, basah, dan kedinginan. Ia melihat ke seberang jalan. Sebuah keluarga kecil sedang makan malam di dalam mobil mereka yang hangat, tertawa-tawa. Sebuah dunia yang begitu dekat, namun tak akan pernah bisa ia gapai lagi. Ia menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, bukan karena frustrasi atau marah, tapi karena kekalahan total. Ia menangis tanpa suara, air matanya bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Ia menangisi nasibnya, menangisi kebodohannya. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, di bawah kanopi ruko yang dingin, seorang mantan pria kaya dan ibunya yang mantan sosialita telah mencapai titik nadir mereka. Mereka bukan lagi siapa-siapa. Hanya gembel dan terlantar, menunggu akhir yang entah kapan akan datang. Kesombongan mereka telah berakhir di sini, di aspal yang basah dan dingin. Langit di Bali berwarna jingga keemasan saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Suara debur ombak menjadi musik latar yang menenangkan. Di sebuah kapel berdinding kaca yang menghadap langsung ke samudra, Arini berdiri dengan anggun dalam balutan gaun pengantin sederhana namun elegan. Di sampingnya, berdiri Reza,
menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan kekaguman. Ini adalah hari pernikahan mereka. Sebuah upacara yang intim dan hangat, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Tidak ada pesta besar-besaran yang megah dan pamer. Arini tidak membutuhkannya. Yang ia butuhkan hanyalah kebahagiaan yang tulus, dan hari ini, ia mendapatkannya. Kedua orang tuanya duduk di barisan paling depan, air mata haru mengalir di pipi mereka. Mereka melihat putri mereka, yang pernah begitu terpuruk dan menderita, kini berdiri tegak, bersinar lebih terang dari sebelumnya, di samping seorang pria yang jelas-jelas memujanya. Rina, asisten setianya, juga ada di sana, tersenyum lebar. Ia adalah salah satu saksi hidup perjalanan bosnya dari badai menuju pelangi. Saat mereka mengucapkan janji suci, suara mereka terdengar mantap dan penuh keyakinan. Ini bukan janji naif anak muda yang dimabuk cinta. Ini adalah janji dua orang dewasa yang telah memahami arti perjuangan, rasa hormat, dan kemitraan sejati. Saya berjanji untuk selalu menjadi rekan setaramu, bisik Reza saat menyematkan cincin di jari manis Arini. Untuk membangun mimpi bersamamu, bukan menumpang pada mimpimu. Untuk mendukungmu saat kau terbang tinggi, dan memelukmu saat kau merasa lelah. Aku mencintaimu, Arini. Arini balas tersenyum, senyum yang mencapai matanya. Dan aku berjanji untuk membuka hatiku sepenuhnya untukmu. Untuk berbagi suka dan duka, untuk tumbuh bersama, dan untuk menjadi rumah terbaik bagimu, sama seperti kau yang telah menjadi rumah bagiku. Aku juga mencintaimu, Reza. Setelah upacara selesai, mereka menggelar makan malam sederhana di taman sebuah villa yang asri. Tawa dan obrolan hangat memenuhi udara. Arini merasa begitu ringan. Ia akhirnya menemukan pasangan yang sepadan. Seorang pria yang tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesannya, malah bangga dan terinspirasi olehnya. Seorang pria yang mencintai kecerdasannya sama seperti ia mencintai hatinya. Kehidupan pernikahan mereka adalah bukti dari janji yang mereka ucapkan. Mereka bukan hanya suami istri, tapi juga partner terbaik. Pagi hari, mereka sering berdiskusi tentang strategi bisnis sambil sarapan. Malam hari, mereka bisa menghabiskan waktu dengan membaca buku di perpustakaan Arini, atau sekadar menonton film. Reza membawa warna baru dalam hidup Arini. Ia mengajaknya mendaki gunung, sesuatu yang tidak pernah Arini bayangkan akan ia lakukan. Ia juga mendukung penuh saat Arini memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu, sebuah mimpi lama yang selalu ditertawakan oleh Bagas. Bisnis mereka berdua pun semakin maju. Dengan visi Arini dan keahlian eksekusi Reza, mereka menjadi pasangan pebisnis yang disegani. Mereka benar-benar membangun kerajaan mereka bersama, bata demi bata, dengan fondasi saling percaya dan menghargai. 1 tahun setelah pernikahan mereka, Arini dan Reza sedang dalam perjalanan pulang setelah meresmikan kantor cabang baru mereka di Surabaya. Mereka duduk berdampingan di kursi penumpang kelas bisnis sebuah pesawat. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Reza, merasa lelah namun sangat bahagia. Kita berhasil, Za, bisiknya. Tentu saja. Kita adalah tim terbaik, jawab Reza sambil mengecup puncak kepala Arini. Seorang pramugari menawarkan koran pagi. Reza mengambil satu dan mulai membacanya. Beberapa saat kemudian, ia berhenti di sebuah artikel kecil di halaman 3. Kasihan sekali ya, gumam Reza. Ada apa? Tanya Arini. Ini, ada berita tentang penertiban gelandangan dan pengemis di Jakarta menjelang konferensi internasional. Banyak yang terjaring razia. Di sini ada foto-foto mereka, kelihatan sudah tua dan sakit-sakitan. Karena penasaran, Arini melirik sedikit ke arah koran itu. Foto-fotonya dicetak kecil dan agak buram, menunjukkan barisan orang-orang dengan pakaian lusuh yang sedang digiring oleh petugas Satpol PP. Di antara kerumunan wajah-wajah yang tampak pasrah dan lelah itu, pandangan Arini menangkap sesuatu yang familiar. Sosok seorang wanita tua yang kurus kering, dipapah oleh petugas karena tidak kuat berjalan. Di sampingnya, seorang pria yang lebih muda, dengan rambut gimbal dan tatapan kosong, berjalan dengan langkah diseret. Meskipun wajah mereka kotor dan penampilan mereka berubah total, Arini masih bisa mengenali mereka. Bagas dan Ibu Ratna. Jantungnya tidak berhenti berdetak. Napasnya tidak tercekat. Tidak ada emosi apapun yang muncul. Tidak ada benci,
tidak ada kasihan, tidak ada amarah. Yang ada hanyalah kehampaan. Seolah ia sedang melihat foto orang asing yang tidak pernah ada dalam hidupnya. Mereka adalah hantu dari masa lalu yang sudah begitu jauh, begitu tidak relevan dengan kehidupannya sekarang. Ia menarik pandangannya dari koran itu, lalu menatap keluar jendela pesawat, kehamparan awan putih yang terbentang seperti karpet kapas di bawah langit biru yang cerah. Reza, yang tidak menyadari apapun, melipat kembali koran itu dan meletakkannya. Ia meraih tangan Arini dan menggenggamnya erat. Sudah tidak sabar ingin sampai di rumah, katanya. Arini menoleh pada Reza, menatap wajah suaminya yang penuh cinta. Ia tersenyum, senyum yang paling tulus dan damai. Aku juga. Ayo kita pulang ke rumah kita. Ia menyandarkan kembali kepalanya di bahu Reza, memejamkan matanya, dan merasakan kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ia sudah berada di tempat yang seharusnya. Masa lalu telah terkubur, dan masa depannya terbentang luas dan cerah di atas awan. Ia telah menemukan bahagianya yang seutuhnya.